Jadi keunggulannya tanam bibit F1 itu kemurnian gen entres itu 99,9 itu terjaga kayak gitu. Hasilnya pun semisal ini jenis Green Star, ya udah buahnya itu simetris semua, nggak ada yang bengkok-bengkok atau gimana, enggak. Bagus semua, mau kelilingin sampai yang pojok-pojok semuanya bagus. Ini harus ada salah satu yang dikalahkan. Nah, udah saya potong ini karena ada ulatnya juga, udah kemakan ulat. Nah, ini yang double aja buahnya nggak bengkok. Coba ini, yang double 3 aja bagus. Itulah keunggulan dari bibit F1 yang memang kemurnian gen entrisnya itu terjaga kayak gitu. Kami nggak bisa bilang yang muluk-muluk tentang spesifikasi bibit yang bagus, yang gimana, enggak. Itu karena pembelian bibit itu sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau saya pribadi itu waktu 3 tahun tuh nggak sedikit, waktu yang lama, dan prosesnya selama menunggu itu juga pakai uang, pakai dana kayak gitu. Alangkah baiknya kalau pesen di penangkaran pembibit itu yang benar-benar valid. Ini ada 2 karena belum kesemprot, rusak ya. Potong aja nggak masalah. Untuk pencapaian yang grade A itu memang kita harus jeli kayak gitu. Dari yang kecil ini simetris, panjang, ini sama bentuknya kayak gitu ya. Kalau yang ini kayak gini belum dipotong, potong aja sejak dini. Sengaja belum kami rawat yang intensif kayak gitu. Buahnya bagus. Kalau yang baru segini itu KNO3, kasih KNO3 dan pupuk set K, bukan set A ya, set K yang kandungannya itu Z itu zinc, K itu kalium. Jadi kalium itu untuk pembesaran buah dan zinc itu untuk penyempurnaan dalam nanti daunnya bagus, pertumbuhannya bagus kayak gitu. Bagus kayak gitulah. Jangan dikasih pupuk yang nitrogen, kadar nitrogennya itu tinggi, nanti rontok. Maaf kami nggak pakai tripod atau apa, kami bukan YouTuber, kami hanya berbagi pengalaman aja. Bagi pengalaman, tapi kami sudah memakai ilmu yang paten. Adapun untuk semprotnya di sini itu perbanyaklah pakai kalsium boron. Kalsium itu kan ada kalsium ZPT, kalsium zinc, campurannya itu loh, kadarnya itu. Nah, kasih yang kalsium boron. Kalau udah segini udah dipertahankan pakai kalsium boron itu. Kalau saya ini takarannya untuk satu tank ini memakai 4 sendok kalsium. Ya, dan ini saya lihat untuk membunuh kayak gini ya. Jujur aja kami memakai obat yang paling murah. Obatnya paling murah yaitu cukup rendaman tembakau dan Texapon. Texapon itu Sunlight itu juga bisa kayak gitu. Udah cukup. Nanti ini pada mati semua. Kayak gitu. Terus untuk perawatan bibit ataupun pohon, kalau nyemprot itu jangan, ini saya kasih contohnya. Kalau nyemprot itu pokoknya jangan sekali-kali daun yang bagian atas, tapi bawah dulu kayak gini. Nah, jangan kayak gini ya. Ini perhatikan, tapi kayak gini. Nozzle itu menghadap ke atas. Nah,
itu sudah kami utarakan berulang kali, karena stomata dan biasanya semua penyakit, semua hama itu dia berteduhnya itu, hidupnya itu di bawah daun kayak gitu. Terus lagi kalau misal teman-teman kami yang pembibit biar jadi bibit yang standar kayak gitu ya, saya sangat menekankan biar nanti kalau ditanam oleh pekebun itu cepat perkembangannya. Itu usahakan sering-sering kocor yang namanya asam humat. Kalau kami produknya pakai Anderson. Terus sebulan sekali itu siramlah dengan trichoderma agar terjaga dari jamur fusarium patogen, terus akar itu tidak busuk kayak gitu. Jadi saya sangat prihatin ketika beli bibit mahal kayak gitu ya, apalagi yang brand-brand tertentu ngasih bandrol harga bibit sampai 200-an atau berapa, ternyata ditanam akarnya udah busuk kayak gitu, kasihan. Jadi kita simbiosis mutualisme aja, prosesnya kayak gitu, jangan ada salah satu yang dirugikan. Terus kalau cara penyambungannya kami sudah menyajikan yang anti gagal kayak gitu ya guys. Ini saya nyambung satu deretan nih, ternyata kok belum ada yang gagal kayak gitu aja lah. Kalau yang telat tumbuhnya kayak gini ya, misal telat ini ya, ini telat, tapi kan jadi itu wajar, karena kesehatan entres itu dalam satu ranting itu berbeda-beda. Ada yang sehat, ada yang kesehatannya berkurang, ataupun mata tunas itu udah ada yang muncul agak panjang. Mata tunas itu masih sedikit kayak gitu, itu kan mempengaruhi dalam pertumbuhan proses sambung pucuk. Terus lagi bagi pekebun, kalau pemupukan alpukat itu jangan sekali-kali deket dengan yang namanya pohon. Itu sumber masalah, karena pupuk itu kan masih banyak bakteri juga bisa kalau belum difermentasi, masih banyak kandungan jamur-jamur jahat yang belum mati, itu kan juga bisa. Jadi jangan ditaruh di pangkal batang, itu jangan. Terus pengocoran di musim kemarau itu jangan di pangkal batang juga, karena nanti ketika dikocor terus ada sinar matahari yang menyengat kayak gitu, itu kan seolah-olah kebakar. Kita bisa menganalisis dari selang itu, selang yang fleksibel itu terkena panas, di dalamnya ada airnya, itu kalau kita buat mencuci tangan gitu kan panas banget. Nah, bisa dibayangkan ketika tanah dalam kondisi basah lalu ada terik matahari yang menyengat, berarti kan tanah itu juga panas yang akan mengakibatkan pangkal batang ini nanti, pangkalnya ya yang saya bahas itu, pangkal sini itu gosong kayak gitu. Apalagi kalau yang itu bunganya sangat lebat luar biasa kayak gini ya, bunganya sangat lebat itu, coba Anda lihat, kok sampai nggak disiram bawahnya, itu juga kegagalan dari panen itu sangat tipis. Prediksinya itu kalau bunganya kayak gitu, prediksinya kan semisal 2 kintal, paling yang nyantol itu cuman 40 kilo kayak gitu kan, sayang. Kita sudah menunggu 1 tahun lamanya proses pembuahan, penyuburan tuh 1 tahun, malah nggak jadi. Nah ini saya malah jarak 2,5 meter dari pangkal batang terus ke
penaruhan pupuk tersebut. Terus jangan sampai ini dikasih kayak gini. Ini tim kami yang mungkin agak ceroboh atau gimana. Nah, kayak gitu. Itu mungkin harus bersih ya sini ya, biar ulat penggerak dan sebagainya itu dia nggak menyerang di dasar batang. Nah ini kasihan, jangan dikasih kayak gini. Dia juga makhluk Tuhan, bersihkan kayak gitu ya. Jadi dia tuh tahu bagaimana caranya berbakti, bukan hanya sekedar pupuk tapi kasih sayang yang penting. Sekian dari kami CV Nasruddin Guru Avocado Magelang. Jika ada salah kata ataupun video-video yang mungkin mencantumkan produk dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu terus terang kekhilafan saya kayak gitu. Sekian, terima kasih, kami akhiri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.